Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nur Fardiansah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai materi yang saya dapatkan di minggu ini, yaitu mengenai bagaimana pola pikir dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke, pemimpin biasanya menjalani tahap demi tahap dalam hidup sehingga terbentuk jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Sebenarnya kita pun bisa mempelajari bagaimana menjadi seorang pemimpin dengan mempelajari seseorang yang menurut kita itu baik atau bagus menjadi seorang pemimpin. Tidak semua ya orang bisa dan mampu menjadi seorang pemimpin, tapi semua orang punya peluang untuk menjadi pemimpin. Nah, eh, apa saja sih tanda-tanda seseorang itu pantas menjadi seorang pemimpin? Nah, kurang lebih pola pikir yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu, yang pertama itu harus selalu fokus mencari solusi. Hal ini dilakukan bahwa jangan sampai solusi tersebut hanya menguntungkan satu pihak saja, tapi harus adil. Seorang pemimpin harus bisa mendapatkan solusi terbaik. Maka seorang pemimpin akan bisa melihat pada inti dan akar masalah, sehingga punya gambaran bagaimana masalah itu terbentuk dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, pola pikir seorang pemimpin yaitu selalu menarik garis lurus dari setiap titik. Memiliki desain cara berpikir mirip dengan desain visual pada umumnya. Tepatnya, selalu menggambarkan ide-ide cemerlang untuk sebuah kasus, kemudian menarik garis lurus di setiap ide yang muncul untuk mendapatkan garis besarnya. Kemudian akan menandai setiap poin masalah dan ide solutif untuk mengatasinya. Yang ketiga yaitu tak mati rasa tapi punya rasa empati. Seorang pemimpin harus bisa merasakan apa yang orang lain sedang rasakan, menunjukkan bahwa dia memiliki rasa empati. Salah satu syaratnya seorang pemimpin adalah dia harus punya rasa empati yang tinggi. Nah, yang keempat yaitu harus terbiasa mencari dan menerima umpan balik atau feedback. Feedback adalah untuk memastikan apakah hal yang selama ini dilakukan sudah baik atau belum. Seorang pemimpin sangat peduli akan feedback yang dia terima dari orang lain. Yang kelima yaitu memiliki pemikiran yang terbuka. Seorang pemimpin tentunya harus bersikap terbuka atas segala pemikiran yang ada. Begitulah cara kerja atau desain berpikir seorang pemimpin. Apalagi untuk menemukan ide-ide jitu dan kreatif ataupun solutif. Yang keenam, seorang pemimpin itu bisa bersinergi dalam tim. Seorang pemimpin harus bisa memberdayakan setiap anggota tim untuk terlibat dalam kemajuan kantor atau perusahaannya. Artinya, jangan sampai ada karyawan yang tidak ikut berkontribusi dalam pekerjaan dengan benar. Pemimpin juga harus bisa melihat potensi-potensi karyawan yang dimilikinya. Yang ketujuh, selalu ada alasan kuat untuk mengambil langkah yang diambil. Setiap langkah yang diambil haruslah memiliki alasan di baliknya. Jangan asal ambil keputusan tanpa ada pertimbangan sebelumnya. Untuk itu, suarakan kepada karyawan tentang visi dan misi sebagai pemimpin. Pemimpin yang hebat pasti bisa menyambungkan antara visi dan misi, serta langkah yang akan diambil selanjutnya dalam menyukseskan perusahaan. Sikap seorang pemimpin dalam perusahaan memiliki peran penting dan sangat menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Seorang pemimpin juga harus bisa menjadi contoh yang baik dan menjadi sahabat bagi seluruh karyawan. Untuk itu, sebagai pemilik bisnis atau seorang leader dalam bisnis, pemimpin harus memiliki sikap dan kemampuan khusus untuk menjalankan tugas dengan baik. Oke, poin berikutnya yaitu uh, beberapa sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin atau seorang leader. Yang pertama, harus memiliki sikap atau sifat jujur. Kejujuran adalah sifat yang harus dimiliki dan tidak boleh dilupakan oleh seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat ini, karyawan akan lebih percaya dan dapat bekerja dengan tenang dan aman. Sifat ini juga yang menjadi kunci penting dalam mengembangkan sebuah bisnis. Yang kedua yaitu bisa berkomunikasi dengan baik. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
karyawan maupun pihak lain akan lebih mudah mengerti apa yang ingin disampaikan dan apa yang akan dilakukan. Seorang pemimpin atau leader juga harus memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh karyawan maupun pihak eksternal yang berkepentingan. Hal ini juga dapat mengurangi risiko kesalahpahaman atau berbeda pandangan. Yang ketiga yaitu harus bersikap adil. Bersikap adil tidak membeda-bedakan karyawan satu dan karyawan lainnya. Pemimpin yang adil akan lebih tahu pekerjaan apa yang pantas diberikan kepada karyawannya dan berapa gaji yang pantas diberikan kepada karyawan tersebut atas kerja kerasnya. Yang keempat yaitu bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang baik juga harus memiliki rasa tanggung jawab. Bahkan ketika ada seorang karyawan yang tidak bekerja dengan maksimal, karyawan lain dan pemimpin turut serta ambil bagian untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Melempar kesalahan pada karyawan dan tidak mencari jalan keluar bukan contoh pemimpin yang baik. Yang kelima, membangun tim dengan baik. Memiliki tim yang baik dan solid bukan hanya membuat karyawan nyaman, tetapi juga dapat membantu pemimpin dalam mengembangkan bisnis. Untuk membangun tim yang solid, pemimpin harus membangun kekompakan dalam sebuah tim. Yang keenam, seorang pemimpin harus percaya diri. Kepercayaan terlalu tinggi memang tidak bagus, tetapi tidak memiliki kepercayaan diri juga tidak diperbolehkan. Sudah menjadi hal yang wajar bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap percaya diri. Sikap percaya diri dapat membantu para karyawan tetap melihat positif ke depan. Yang ketujuh yaitu memahami kondisi. Menjadi seorang pemimpin berarti harus mengetahui dan memahami kondisi yang terjadi dengan baik, mulai dari konsep, kelebihan, dan kekurangan bisnis, sehingga kondisi masing-masing karyawan yang dimiliki. Dengan memahami kondisi, dapat lebih mudah membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dan mengetahui apa saja risiko yang bisa diterima perusahaan dengan solusi yang telah diberikan. Yang kedelapan, jadi seorang pemimpin juga harus memiliki selera humor. Seorang pemimpin harus bisa menyelipkan sedikit candaan ketika sedang berbicara dengan karyawan untuk menciptakan suasana lebih ringan. Seorang pemimpin yang baik harusnya memiliki selera humor yang bagus. Pemimpin yang baik tahu kapan harus serius dan kapan harus mendinginkan suasana dan melemparkan lelucon yang bagus. Yang kesembilan yaitu harus bersikap kreatif. Tidak semua perusahaan akan berjalan lancar-lancar saja. Sebuah perusahaan dapat saja suatu saat mengalami kebuntuan. Jika kebuntuan ini terus dibiarkan, maka dapat menghambat tujuan perusahaan. Seorang pemimpin wajib memberikan kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Apabila keputusan diambil sudah tepat dan cepat, karyawan pasti akan merasa kagum dengan kepemimpinanmu. Yang ke-10 yaitu seorang pemimpin harus memiliki manajemen waktu yang baik. Menjadi pemimpin berarti harus siap menerima tugas yang lebih besar, bukan hanya melakukan pengecekan atas pekerjaan yang dilakukan karyawan. Oleh karena itu, pemimpin harus bisa mengelola waktu sebaik-baiknya untuk dirinya maupun karyawannya dan bisnisnya. Baik, mungkin cukup sampai di sini untuk sharing yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.